Halo semuanya, hari ini melanjutkan lagi untuk pembacaan akhir Juli 2020 dari tanggal 15 sampai 31 Juli 2020. Ini untuk zodiak Cancer. Oke, halo Cancer. Jadi pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. So kalau enggak resonate, terbalik atau apapun juga tolong jangan dipaksa. Mungkin saja ini bukan energi kamu. So jangan memaksa kalau memang sesuatu hal memang bukan buat kamu, oke? Dan karena ini pembacaannya general dan aku nggak milih untuk baca percintaan atau apa, jadi bakal ada energi apa aja yang tertarik. Jadi bisa energi yang mana aja muncul, oke? Jadi aku reading itu saat aku recording, bukan sebelum. Jadi aku bakal bakal butuh banyak waktu untuk dapatin energi dan memilah energi apa yang harus ku pilih dan energi apa yang harus aku katakan, karena nggak semua hal bisa aku ungkapkan di YouTube, oke? Dan kalau nggak sesuai ya nggak apa-apa, silahkan cari channel yang sesuai sama kamu, oke? Cancer Juli 2020. Kita lihat oracle-nya. Di sini ada healer. You have powerful healing gifts. Have faith in your ability. Stay true to your path as a healer. Oke. Lalu ada balance. Take time to relax. Indulge a little more or less. Set boundaries with your work. Lalu ada gentleness. It's kind to yourself and others. Honor your gentleness. Speak words of love. Dan di the bottom of the deck ada miracles. Have faith that your miracle is on its way. Your prayer have been answered. Surrender to the apa ini? How ya? Sorry, nggak terlalu kelihatan. Oke, main energi kamu Cancer di 2020 akhir ini adalah miracles. Ya, I'm sorry untuk kucing aku karena dia nggak bisa aku keluarkan dari kamar, jadi dia ribut. Oke. Ada healer, balance, dan gentleness. So aku bisa bilang ada sesuatu energi yang bakal datang sama kamu. Mungkin energi ini memang satu, dulu pernah kamu rasa energi ini nggak bakal datang. Kedua, kamu ngerasa ini nggak mungkin terjadi gitu ya, seperti aku bilang tadi. Dan saat terjadi, ini beneran terjadi apa enggak gitu. Jadi ada pertanyaan kayak gitu dalam arti. Oke, bentar ya. Kita lihat untuk oracle lainnya. Aku ngeliat kamu udah di fase yang cukup nyaman. Di sini energi yang bagus dalam artian kamu mencoba untuk moving on, mencoba untuk healing, mencoba untuk balance, seimbang, dan mencoba untuk mulai mengerti atau mulai lembut sama diri sendiri. Ya, aku ngerasa ini energi seseorang yang cukup keras sama diri sendiri. Jadinya di masa ini dia cukup lembut sama diri sendiri dan akhirnya mulai merasa, oh ternyata memang ada sesuatu hal yang harus aku fix dari diri aku sendiri yang ternyata buat aku kecewa, buat aku sakit gitu ya. Ada magician and the mirror. Action, wow. Lalu tercakra, Archangel Chamuel, dan the world.
Aku ngerasa kamu ada memang rasa anxiety di sini. Anxiety itu cemas, dan cemas akan sesuatu hal. Aku ngerasa ini aja seseorang yang memang kamu mulai ngerasa memang ada sesuatu perubahan energi cukup besar di hidup kamu yang berubah saat ini. Ada perpindahan energi dan kamu ngerasa kayak gini loh, tubuh kamu tuh ngerasa kalau ada perubahan besar. So that's why aku ngerasa mungkin berapa hari ini kamu ngerasa nggak enak badan, atau memang kamu kebanyakan ada sakit perut berapa hari ini, ya, karena tercakra itu berada di perut, ya, mungkin di sana sedang bergejolak, ya, karena secara nggak langsung tubuh kamu ini ngerasa akan suatu hal yang memang bakal terjadi di hidup kamu gitu ya. So kita klarifikasi satu-satu. Oke, ada strength, Eight of Earth, dan Magician. So, dua major arcana untuk healing. Memang di masa ini kamu ngerasa seperti yang aku bilang tadi, kamu masuk suatu fase yang selama ini nggak kamu sangka, masa yang nggak kamu duga-duga sebelumnya, dan saat kamu masuk ke masa itu kok memang rasanya agak aneh gitu, dan kamu ngerasa ini bukan sesuatu yang buat kamu nyaman di awal memang, tapi justru aku ngeliat kamu menemukan keseimbangan di sini. Four of Cups, King of Cups, dan ada Fortune of Wheels, ada The World di sini. So aku bisa bilang ini bisa dibilang major transformation. Aku ngerasa bakal ada energi yang sangat berubah banget di sini. Aku ngeliat bakal ada kesempatan-kesempatan yang gak kamu sangka-sangka bakal terjadi di hidup kamu, dan mungkin buat kamu kayak kok bisa sih ini terjadi gitu, karena aku ngerasa hal ini bakal terjadi dengan orang yang surrender, orang yang sudah pasrah, ya. Jadi memang kayak udah nggak berharapin gimana-gimana lagi gitu. Hangman, Queen of Earth, dan ada Ten of Fire, Ten of Wands. So gentleness diklarifikasi oleh Hangman, Ten of Fire, dan Queen of Earth. So aku ngerasain memang kamu masih ada cukup merasa terbeban dengan, aku ngeliat ini keuangan, karir, mungkin ke arah pekerjaan juga ya, yang buat kamu memang kamu ngerasa belum stabil saat ini, yang belum bisa untuk gimana ya kedepannya nanti kalau nggak ada kepastian gini. Di satu sisi kamu that's okay, nggak apa-apa dengan ketidakpastian itu. Kamu kayak bekerja atau fokus dengan diri kamu, berusaha tetap dengan diri kamu sendiri gitu, tanpa memikirkan hasil. Tapi di suatu masa juga kamu rasa kalau gini terus ya gimana gitu. Jadi memang ada rasa yang ragu apakah tetap stay di energi ini ataupun enggak. Two of Cups, Star, Eight of Swords. So aku ngelihat energi ini memang bermain banget sebenarnya, atau berasal dari energi percintaan kamu terdahulu. Aku ngeliat ini energi orang yang benar-benar patah hati di masa lalu, dalam artian kehidupan kamu entah beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu ya, dan masa kesakitan percintaan itu buat kamu
bisa dibilang berubah hidup kamu secara drastis, pandangan hidup kamu dan cara berpikir kamu. Dan kamu bukan lagi orang yang sama. Ini energi seseorang yang udah berubah banget, berbeda dari yang dulu, dan aku ngeliat justru berbedanya ke arah yang lebih baik ya. Ten of Cups, Five of Swords, Page of Fire. So aku ngelihat hubungan percintaan kamu memang entah yang terakhir ataupun yang manapun yang buat kamu sakit atau kecewa itu memberi pelajaran yang besar banget. Dan aku ngeliat kamu masih cukup sering untuk mengingat akan hal itu, dimana kamu dikecewakan, disakiti, kamu ngerasanya gitu, yang merasa hidup kamu hancur. That's okay, that's fine, karena memang itu proses penyembuhan. Kalau kamu nggak menghadapinya, gimana kamu bisa menyembuhkannya, dan gimana itu benar-benar bisa kamu terima semua apa yang udah terjadi kalau kamu berusaha untuk selalu nutupin apa yang kamu rasain ya. Three of Cups, Messenger of Earth, dan Six of Earth. So aku ngelihat ini klarifikasi yang mengarah kenapa kamu ngerasa perubahan aneh ini, karena memang tadi aku ngeliat kamu kayak di bottom of the deck, Ten of Earth atau Ten of Pentacles gini. Kamu kan surrender, pasrah. Kamu gak lagi berharap dari masa lalu bakal begini, bakal begitu. Dan kamu gak lagi berharap kamu dan dia bakal ada kesempatan lagi. Ataupun kamu gak ada lagi menyimpan yang rasa kesel atau gimana yang berlebihan. Kalau rasa-rasa yang cenderung untuk menyembuhkan yang masih sewajarnya, ya kamu masih ngerasain gitu. Tapi kamu udah berada di tempat yang memang okay, aku tahu dia datang ke hidup aku sebagai pelajaran, sebagai sesuatu hal yang memang harus membuat aku sadar dan ingat tujuan aku di hidup ini apa. Gak mungkin kalau aku datang ke hidup ini cuman makan, tidur, sekolah, belajar, dan what's the point gitu. Nah jadi kayak apa sih makna yang bener-benernya makna tersembunyi itu apa gitu kan. Dan justru dalam masa-masa ini aku ngelihat ada energi besar yang datang sama kamu towards you ya. Six of Air di sini aku ngelihat. So kenapa kamu ngerasa aneh, karena memang kamu secara nggak langsung memang ngerasa kayak sesuatu hal memang bakal terjadi sama kamu, sesuatu hal memang datang untuk kamu. Dan aku ngeliat ini bisa tendensi seseorang ya, seseorang yang datang ke hidup kamu entah dari masa lalu atau memang orang baru, tapi dia memang membawa sesuatu yang perubahan yang mungkin lebih besar lagi dari sebelumnya. Dan aku ngeliat cenderungnya beberapa dari kalian atau sebagian dari kalian memang ini orang yang pernah ada di hidup kamu, dalam artian pernah ada di kehidupan sekarang ataupun ada di kehidupan dulu, past life, sebelum kamu bereinkarnasi di hidup sekarang. So secara nggak langsung kalau kamu sering mendengarkan pembacaan tarot ya, kamu bakal dengar yang namanya past life. Itu adalah kehidupan sebelum reinkarnasi, jadi pasti bakal ada berhubungan dengan kehidupan yang sebelumnya, sebelum kamu ada di kehidupan sekarang. So apa yang kita ambil di di kehidupan sekarang itu adalah pelajaran dari kehidupan masa lalu, itu bisa ya. Tapi kenapa sih setiap orang gak sadar dan gak ingat akan masa lalunya, kehidupan past life-nya ya, karena kalau ingat ya buat itu orang itu bakal stres ya. So that's why kenapa hanya sebagian kecil dari kita semua yang diberi kesempatan untuk tahu apa past life kita gitu ya.
Dan aku bisa bilang orang yang datang ini adalah orang di past life kamu, Seven of Swords ya. Bukan berarti dia berasal dari masa lalu kamu, tapi seseorang yang ada di kehidupan kamu sebelum reinkarnasi. Kita lihat energi siapa ini. Six of Cups. Seperti yang aku bilang, Queen of Swords, Six of Cups itu adalah energi, bisa dibilang energi couples atau energi seorang yang mempunyai hubungan darah atau seseorang yang mempunyai hubungan di kehidupan sebelumnya. Six of Cups. Bisa kamu gak pernah bertemu sama dia di kehidupan sekarang dan bakal bertemu nanti. Oke. Six of Swords. Wow. The Magician dan Two of Vessels. Wow. Aku ngerasa memang kamu bakal berurusan lagi dengan orang yang berasal dari kehidupan kamu sebelumnya, karena memang ada urusannya belum selesai di kehidupan sebelumnya, bukan di kehidupan sekarang ya. Sebenarnya ini energi yang sangat direct ya, atau tertuju, jadi aku nggak bisa bilang begitu detail karena aku nggak mau membuat orang yang bukan di energi ini ngerasa di energi ini, karena pasti ini nggak semua orang yang nonton, aku yakin, karena mungkin sebagian aja, karena energinya sangat direct ini, sangat straight. Four of Vessels, Knight of Pentacles. So ya, dia udah mengarah ke kamu walaupun dia sebenarnya juga nggak tahu kamu itu kalau dia mengarah ke kamu. Jadi orang ini juga lagi menjalani hidupnya sebaik-baik, tapi secara nggak langsung seperti pencipta, Tuhan udah merencanakan semua ini secara perfect dan kalian bakal ditemukan nanti. Tapi aku bisa bilang energinya cukup lambat. Kenapa? Karena energi Pentacles adalah energi yang paling lambat dari semua elemen yang ada, dan di bottom of the deck ada Ten of Staves atau Ten of Wands. So entah kamu atau orang ini masih perlu belajar untuk dealing atau coping your trauma, menyembuhkan trauma kalian, kesakitan kalian ya. Jadi aku bisa bilang, so kenapa belum ditemukan sekarang? Karena itu tadi. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang nonton video ini. Boundaries, where do you need to establish better boundaries? Okay, dan birthing new creation, dreaming a new world into being. Birthing a new age. So memang yes, just say yes. So aku bisa bilang apapun yang kamu jalani sekarang, walaupun aneh dalam artian perubahan-perubahan ini, transformasi, atau kamu ngerasa kamu gak sama seperti yang dulu, kamu memiliki pemikiran yang berbeda atau cara pandang berbeda, kamu udah moving on atau apapun juga, that's okay, that's fine. Itu rasa yang tepat karena memang kamu memasuki sebuah rasa yang gak dirasakan untuk semua orang,
dan nggak semua orang mengerti ya. Jadi memang kita bakal ragu apakah kita di jalan yang tepat, oke? Karena kita proses untuk lahir kembali, dan saat masa kita proses kita lahir kembali, kita udah pasrah semuanya, itu kita bakal bertemu dengan seseorang yang memang tepat untuk kita. So aku ngerasa memang energi orang ini datang juga berkat diri kamu gitu, dalam artian kamunya secara nggak sadar itu memanifestasikan diri kamu untuk attract something yang memang buat kamu, atau someone yang memang untuk kamu. Ini yang kurang dipahami oleh orang-orang yang ngerasa kalau kita itu harus attract dia, harus sengaja nge-track seseorang. No, bukan gitu caranya. Kita harus memanifestasikan diri kita dulu, kita fokus dengan diri kita dulu ya, dan kita nggak perlu sibuk-sibuk attract apa yang memang untuk kita, hanya buat kita sebenarnya bakal buang-buang waktu, karena memang ada orang yang memang untuk kita, ya memang bakal untuk kita, tinggal waktunya aja kapan. Oke? Jadi tinggal kamunya untuk fokus dengan diri sendiri aja, nggak perlu ribet menarik seseorang, karena memang sesuatu yang memang untuk kamu ya bakal untuk kamu. Itulah yang kita sering lupa, dan itu juga bagian dari iman, dimana kita percaya kalau memang untuk kita ya udah untuk kita, kalau enggak ya memang enggak gitu. Memang agak ribet atau susah untuk dipahami, apalagi dengan seseorang yang masih yang namanya nggak nerima gitu. Kalau sayang cinta kenapa harus pisah, kenapa, apa ada cara yang lain selain berpisah gitu ya. Kamu bisa bicarakan dengan semesta, bicarakan dengan Tuhan gitu kan. Nggak ada yang bisa melawan, atau nggak ada yang bisa untuk mengontrol apa sih yang Tuhan mau dari kita, dan Tuhan mau untuk kita, dan kita sendiri berasal dari Tuhan. So kita punya kuasa apa selain yang namanya menjalankan apapun yang memang untuk kita, untuk jalan hidup kita. Jadi terkadang kitanya yang memang ngeyel gitu, kitanya nggak sadar. Kita berharap kalau kita bersama baru kau tahu aku mau asal ini, aku mau asal itu adalah proses yang namanya perubahan pamrih, dan itu nggak akan bermakna apa-apa karena kau meminta sesuatu, meminta pamrih. Okay? So I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silakan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.